Hasil kerja ruang kolaborasi forum kelompok modul 32A5 dengan saya Risni Maida Sidaul dan rekan saya Victor Simbolon, Destulumban Gaul, dan Rudianto Tambunan. Aset Siantar Timur dan Siantar Selatan kelompok B2. Pemetaan sumber daya 7 aset atau modal SMP RK Bintang Timur. Yang pertama aset manusia, yang kedua aset sosial, yang ketiga aset fisik, yang keempat aset lingkungan atau alam, yang kelima aset finansial, yang keenam aset politik, yang ketujuh aset keagamaan dan budaya. Yang pertama aset atau modal manusia. 1. Kepala sekolah, pendidikan S2 berpengalaman. Yang kedua pendidik atau guru, pendidikan S2 dan S1 linear 65% sudah sertifikasi. Yang ketiga murid, latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi heterogen, jumlah murid terbanyak. Yang keempat tenaga kependidikan, pendidikan S1, D3, dan SMA. Yang keempat komite dan orang tua atau wali murid, latar belakang ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, agama yang heterogen. Strategi pemanfaatan. Yang pertama, kepala sekolah memiliki nilai dan karakter pemimpin, berperan sebagai manajer di sekolah. Yang kedua, pendidik atau guru diberi kesempatan untuk pengembangan diri, mengikuti lomba, membina kegiatan ekstrakurikuler sesuai kompetensinya. Yang ketiga, murid diberi kesempatan belajar dan fasilitas sama, kesempatan berkembang di akademik dan non-akademik, diarahkan ke jenjang yang lebih tinggi yang sesuai. Yang keempat, tenaga kependidikan, peningkatan kompetensi pegawai dengan IHT, workshop, diklat, dan sebagainya. Yang kelima, komite dan orang tua, sumber pendanaan alternatif, pemberdayaan alumni, menjembatani orang tua dengan sekolah, berkolaborasi untuk pengembangan sekolah. 2. Aset atau modal sosial, dukungan masyarakat, komunitas, dan lingkungan sekitar. Strategi pemanfaatan. Yang pertama, kepala sekolah aktif pengurus MKKS sehingga lebih cepat memperoleh informasi, berpengalaman dan jaringan yang luas sehingga mampu mengelola sekolah dengan sangat baik. Yang kedua, semua guru terlibat aktif di MGFP sekolah dan luar sekolah, aktif di komunitas pendidikan dan diberi kemudahan untuk aktif mengembangkan diri. Semua siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, memperoleh informasi tentang jenjang pendidikan yang lebih luas, menjalin kerjasama dengan masyarakat dan SMP di sekitar kota Pematang Siantar untuk sosialisasi PPDB, berupaya memulai menjalin kerjasama dengan instansi, perusahaan, industri untuk program kegiatan atau beasiswa ingin dilakukan atau diajukan jika dibutuhkan. 3. Aset modal atau fisik. Yang pertama, gedung utama, ruang kepala sekolah, TU, guru, BK, 28 ruang kelas, ruang UKS, laboratorium komputer, dan IPA. Yang kedua, gedung perpustakaan, ruang atau pendopo ekstrakurikuler, tari dan karawitan, taman bunga, kolam ikan, lapangan futsal, basket, voli, upacara, ruang doa, dan ruang kelas atau ibadah Katolik, kantin, ruang guru, ruang satpam, ruang penjaga malam. Strategi untuk aset atau modal fisik. Yang pertama, dapat memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler secara optimal, menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman, memfasilitasi kegiatan olahraga indoor maupun outdoor, kegiatan aktualisasi diri guru atau siswa baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk pengenalan sekolah. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar berbasis IT akan lebih optimal dengan adanya lab, komputer, dan sarana internet yang memadai. Keempat, aset atau modal lingkungan. Strategi, lokasi kota yang berbatasan dengan kap lain akan
akan membuat siswa heterogen sehingga mengembangkan wawasan, jiwa sosial, toleransi yang tinggi. Dengan lokasi siswa yang berada di perkotaan serta industri atau STTC yang tidak jauh dari sekolah dapat dimanfaatkan sebagai media belajar dan meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa. 5. Aset atau modal finansial, BOS dan yayasan. Strategi. Yang pertama, penyusunan RKAS dengan skala prioritas. Yang kedua, mengajukan proposal yang lain untuk pengembangan dan pembangunan sekolah. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan alumni atau orang tua wali murid, komite, usaha, industri sebagai sumber dana alternatif atau beasiswa. Yang kelima, GTY dan CPTY dibiayai oleh yayasan sehingga lebih terjamin. 6. Aset atau modal politik. Yang pertama, kerjasama dengan puskesmas atau rumah sakit, pemerintah desa, dan muspika. Strategi. Meningkatkan kerjasama dan peran yang dapat saling mendukung keberhasilan antar lembaga atau instansi. Yang kedua, banyak alumni yang sukses di bidang politik dan menjadi pejabat pemerintah. Strategi. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan alumni dalam kegiatan sekolah untuk memperkuat jaringan sekolah sebagai sumber dana alternatif dan narasumber untuk belajar, memotivasi, dan menginspirasi murid. 7. Aset atau modal agama dan budaya. Yang pertama, warga sekolah dan lingkungan yang religius. Yang kedua, banyak tokoh agama atau budaya baik di lingkungan sekitar sekolah maupun dari orang tua atau wali murid. Yang ketiga, memiliki komunitas seni suara, karawitan, tari, lukis, dan keagamaan. Strategi aset atau modal agama dan budaya. Yang pertama, membuat program sekolah yang menunjang peningkatan budaya positif dan karakter baik murid. Yang kedua, banyaknya tokoh agama dan budaya akan mendorong partisipasi aktif dan perannya pada kegiatan keagamaan dan budaya di sekolah. Dan yang terakhir, komunitas keagamaan dan seni budaya dapat dijadikan media untuk belajar dan pelestarian budaya di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih.